kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuh, dua model dan unsur bela negara yang dilakukan secara non-fisik dan fisik. Yang pertama yaitu bela negara secara non-fisik dititik beratkan pada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Misalnya, kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air, memajukan bangsa, patuh pada hukum. Yang kedua, bela negara secara fisik, ketertiban warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilakukan melalui 3 dasar hukum bela negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68 yang berbunyi, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli, yang pertama, Purnomo Yusgiantoro 2010, bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Sutarman 2011, bela negara ada dua macam, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan menanggul senjata. Sedangkan bela negara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Unsur-unsur bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, mempunyai atau memiliki jiwa tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yakni meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, yakni mempunyai keahlian awal bela negara. Fungsi bela negara, yang pertama, sebagai penjaga keutuhan wilayah negara. Yang kedua, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman. Yang ketiga, sebagai sebuah panggilan sejarah. Dan yang keempat, sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa yang luhur. Yang keempat, melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Keempat, bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin mahasiswa terkait waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik mahasiswa yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan mahasiswa pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership mahasiswa dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.
Yang keenam, membentuk mahasiswa dengan iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, membentuk mahasiswa yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. Yang kedelapan, melatih mahasiswa yang kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang ke-10, membentuk mahasiswa dengan perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Makna bela negara bagi mahasiswa: bela negara tidak sekadar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional atau Kamnas, bela negara adalah bagaimana cara generasi muda atau mahasiswa mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa. Karena bela negara menjaga keutuhan wilayah NKRI yang merupakan kewajiban bagi setiap warga. Dengan adanya bela negara, maka negara akan kuat dan tidak mudah mendapat ancaman dari manapun. Yang pertama, sikap toleransi yang tinggi, lestarikan kebudayaan Indonesia, jangan menjadi provokator, dan yang terakhir, menghormati jasa para pahlawan. Dalam pelaksanaan bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Hidup bertoleransi, melestarikan budaya memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa. Kita harus memiliki jiwa bela negara dikarenakan sistem bela negara membuat segala hal tentang pengalaman Pancasila dan wawasan Nusantara. Memberikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bela negara dengan semangat yang berkobar, seperti selalu menegakkan keadilan, menghargai sesama, dan lain sebagainya. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Tiga, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Yang keempat, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Yang kelima, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam bermasyarakat.